Selamat malam, saya yakin dalam beberapa pekan terakhir ini Anda ikut memantau atau bahkan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan tagar Save Haji Lulung. Mulai dari perselisihannya dengan Gubernur DKI Jakarta hingga dengan salah satu vokalis band yaitu Kakak Slank. Apa atau siapa sebenarnya Haji Lulung dan apa yang membuatnya populer belakangan ini? Kita lihat lebih dahulu kabarnya berikut ini. Abraham Lunggana sempat mendunia di jagat maya beberapa waktu lalu setelah perseteruannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Netizen membuat sejumlah meme lucu sebagai sindiran atas pernyataan Wakil Ketua DPRD Jakarta itu. Pentolan slang kakak ikut meramaikan kehebohan itu dengan mengenakan kaos bertuliskan Lulung atau lulusan pemulung. Ini menjadi dasar bagi pemuda Pancamarga untuk melayangkan surat somasi untuk kakak ke markas Slank. Partner kakak, Bimo Setiawan alias Bim, menganggap tindakan kakak sebagai kebebasan berekspresi. Bim juga meminta maaf apabila perilaku kakak menyinggung hati Haji Lulung. Itu kebebasan berekspresi, berbicara ya. Masih dalam hal wajar menurut gue. Sorry kalau tersinggung gitu. Ya ini style kakak. Slang memang kadang bikin lagu vulgar atau spontan atau to the point gitu. Tapi ya ini dalam rangka kita baru belajar demokrasi kok. Dan Haji Lulung menyatakan dirinya sudah memaafkan kakak. Kakak Slank gimana? Sudah selesai. Aku sudah memaafkan dosa-dosanya Slank. Tapi jadi mengajukan somasi itu? Nah itu PPM sama Bamus Betawi katanya konfirmasi sama aku. Dia mau somasi supaya sama-sama duduk bareng aja. Sudahlah jangan bikin masalah baru ya enggak. Slank konsen di musik. Terus kalau mau dapat kerjaan kebersihan lagi silakan minta sama Pak Ahok. Kan selesai itu kan. Ya. Sampai saat ini pun Lulung masih menjadi topik hangat di jagat maya. Berbagai meme lelucon tentang Lulung juga tetap berseliweran. Ya, pernah menjadi orang ketiga terpopuler di dunia ya. Saya langsung ajak Anda untuk bergabung bersama saya malam hari ini. Ada Abraham Lunggana atau Bang Haji Lulung, selamat malam. Selamat malam, Bang Haji. Silakan duduk, Bang. Jadi kalau tadi kita lihat kabar yang baru saja tadi kita saksikan, sudah dimaafkan dosa-dosanya Kakak Slank begitu, Bang? Iya. Memang banyak dosanya, Bang? Enggak, artinya komentar yang pernah saya baca itu memang komentar kritik. Ada komentar-komentar yang Haji Lulung, lulusan pemulung, kemudian Haji Lulung sering emosi ya. Saya pikir itu kritik biasa saja. Nah buat saya, kawan itu saudara. Kritik itu adalah energi, semangat untuk saya berjuang, itu saja. Kemudian memang kenapa sih jadi diprotes oleh pemuda Pancamarga? Karena memang pemuda Pancamarga itu organisasi anak-anak pejuang. Ada di 520 kabupaten kota, ada di 33 provinsi di Indonesia. Kebetulan ketua umumnya saya. Jadi keluarga besar veteran itu juga sama dengan keluarga besar TNI dan Polri ya. Ada di situ bahasa yang sangat menjadi perhatian teman-teman. Bahasanya itu Haji Lulung berbahaya. Kalau saya anak pejuang, saya firm dengan persoalan ideologi Pancasila. Ayah saja keluarga besar pemuda Pancamarga ikut ya, memberikan saham dalam merebut kemerdekaan. Jadi persoalan NKRI harga mati. Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ya, wawasan Nusantara, terus kedaulatan Indonesia itu sudah harga mati oleh Abang kita. tidak menganggap itu adalah kebebasan berekspresi dari seorang seniman? Artinya saya sangat memberikan apresiasi tentang kritik itu. Tadi kan saya katakan kritik itu adalah energi, semangat untuk saya tetap berjuang. Tapi persoalan bahasa, persoalan kalimat itu berbahaya, inilah yang dikejar oleh teman-teman supaya kakak menjelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kami firm dengan persoalan ideologi Pancasila dan semua tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, hari ini saya sudah memaafkan semenjak saya baca itu.
Cuma memang ada aksi dari organisasi pemuda Pancamarga, ada organisasi komunitas, ya, artinya organisasi budayanya orang Betawi, karena saya orang Betawi. Saya salah satu wakil ketua umum di Bamus Betawi yang membawahi 100 sekian organisasi Betawi di Jakarta ini gitu. Ya. Ya, ini kan kalau malam ini judulnya Save Haji Lulung, saya mau manfaatkan untuk tagarnya kejar Haji Lulung atau bedah Haji Lulung ya. Jadi jangan diselamatkan dulu, kita kejar dan kita bedah. Nah tadi katanya kan tidak cocok dengan bahasanya gitu ya. Boleh nggak kita tahu kata-kata apa yang paling kejam dari Pak Haji Lulung itu terhadap misalnya Ahok yang pernah diungkapkan. Saya pernah mendengar itu ya waktu itu, Ahok harus diperiksa kesehatannya, ya kan? Itu kasar nggak tuh kayak kira gitu. Nah, di perasaannya Haji Lulung gimana tuh kalau mendengar Ahok harus diperiksa kesehatannya? Dulu pernah bilang gitu ya? Ya betul. Betul ya? Karena bahasanya sudah terlihat gitu, terasa oleh kita, oleh masyarakat. Ini kok bahasanya sembarangan aja gitu. Kan dia pejabat publik yang dipilih oleh publik. Oleh karenanya dia harus wajib ikut mencerdaskan bangsa. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah diperintah. Kemudian karena beliau seorang wakil gubernur, beliau harus menjalankan etika dan norma. Tidak pernah bilang yang lain misalnya Ahok G LA gitu. Pernah bilang gitu nggak? Saya tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Nggak pernah. Saya tidak pernah begitu. Maksudnya yang ngomong Bang Effendi loh itu. Enggak, bukan. Saya nanya. Tapi pernah dibilang penipu gitu pernah ya? DPRD penipu gitu pernah ya? oh, kalau itu menjustifikasi kami Pak Ahok maksudnya? Ya. Oh, sering. Sering gitu. Sangat Jadi sering. yang paling kasar dari seorang Haji Lulung pernah bilang Pak Ahok itu harus diperiksa kesehatannya gitu ya? Yes, itu saya pikir normatif ya, kritik ya. Artinya tadi saya lanjutkan ini. Etika dan norma kan seluruh bangsa itu udah sepakat. Etika dan norma itu kan budaya. Namun tidak, etika dan norma itu ada undang-undang kekhususan yang harus dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan pemerintahan provinsi harus menjaga etika dan norma. Ini punya dampak, khawatir punya dampak, itu Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 17, kalau saya tidak hilap pasalnya ya. Kemudian dipertegas, etika dan norma itu dipertegas dalam peraturan pemerintah Kementerian Dalam Negeri. Nomornya saya sangat hafal, karena sama dengan Set 24. Jadi nggak pernah nyebut-nyebut kebun binatang gitu nggak pernah Oh, ya? tidak pernah. Tapi dalam rapat mediasi itu siapa yang nyebut? Teman-teman DPRD ya? Iya, artinya, yang di mana? Yang Ada waktu di rapat mediasi Oh, oleh ya, Kementerian ya, itu Dalam kan Negeri ada A titik-titik, B Ini. titik-titik itu. Makanya ini saya terusin dulu. Ketika etika dan norma itu tidak bisa dia jalankan, keluarlah peraturan Kementerian Dalam Negeri itu yang disampaikan bahwa gubernur dan wakil gubernur di dalam rangka menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik. Hari ini terjawab. Stabilitas politik itu makro, satu keamanan, kenyamanan, ketentraman, ekonomi. Hari ini masyarakat Jakarta gelisah, tidak tentram, tidak nyaman. Ekonominya terganggu 73 titik-titik sekian. Ya enggak? Makanya oleh karenanya saya bilang dari kami hari ini sepakat tidak bicara tentang itu. Ya, oke. Karena tadi siang kami sudah rapat tidak menyinggung persoalan itu karena sudah tinggal 1 hari lagi. Kita tinggal batas waktu tinggal besok ya Bang ya? Siap ya. Jadi minta maaf Jadi Bang. sekarang Effendi. menjaga stabilitas Pak ya. Menjaga stabilitas. Iya. Stabilitas itu punya dampak tadi Pak. Stabilitas politik. Ya. Saya juga melihat memang Haji Lulung ini sangat memperhatikan stabilitas. Paling tidak kita bisa lihat dari belahan rambutnya di tengah itu sangat proporsional. Nah, tapi Gitu. berbicara soal belahan nih Bang, kalau dilihat tadi di tayangan-tayangan rambutnya Ini maksudnya berbeda-beda gaya itu memang sangat stabil itu walaupun kena angin tetap begitulah. Iya. Stabil. Boleh, Mit? Boleh nggak, Mit? apa? Karena beliau ini di sosial media menjadi tokoh terkenal nomor 3 di dunia, gitu ya. Saya harus kutipkan dulu nih Pak Haji mengenai Twitter yang muncul begitu. Ya. Tapi sebelum dibacakan, Pak Haji maafkan dulu ya kalau misalnya nanti ada salah-salah ya. Selalu pemaaf saya. Selalu memaafkan. Memaafkan tapi ada yang mengatakan Haji Lulung somasi. Nggak benar itu? Enggak. Ada benar soal Bukan, somasi. bukan. Ini dulu. Enggak ya? Ini dulu. Enggak, saya takut kamu disomasi gitu. Oh, iya. Aman udah minta maaf duluan. Oke, jadi dimaafkan ya, sudah dimaafkan. Ini ada Twitter nih, bunyinya begini. Dengerin nih baik-baik ya. Orbit planet dalam tata surya bisa tersusun rapi karena Haji Lulung belah tengah. Kalau Haji Lulung belah pinggir, dunia kiamat. Save Haji Lulung. Bang Haji, Itu satu. boleh? Boleh lagi sayang, banyak ini.
Jadi terus terang, saya kalau isi acara apa Negeri Setengah Demokrasi ini selalu bawa bahan Pak Haji. Iya, iya. Tapi bahannya nggak pernah sebanyak ini nih. Ya. Iya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Beri aku 1 Haji Lulung, maka tanggung sendiri akibatnya. Kita bahas nanti ya, kita tunggu nih kira-kira pendapatnya Bang Haji ramai diperbincangkan di media sosial seperti apa. Kami kembali saat lagi pemirsa. Bang Haji, semua yang ada di diri Bang Haji ini saat ini jadi pusat perhatian, termasuk gaya rambut, belah tengah. Ada yang bilang di Twitter 2015 gaya rambutnya masih belah tengah. Itu memang gaya rambut seperti itu atau berubah-ubah sih Bang? Enggak, gaya rambut saya dari kecil seperti ini. Cuma Makanya disebut stabil. Stabil ya, nggak pernah berubah. ya, cuma kadang-kadang tuh kalau hari Senin Kamis kan saya ke Pasar Tanah Abang. Kadang-kadang saya sisir belah samping. Oh, kenapa hanya ke Tanah Abang di sisir belah samping itu kenapa? Supaya orang nggak ngenalin. Oh, nah sekarang Ya. tuh, Bang, sekarang jadi perhatian ya kalau belah samping ada di Tanah Kenapa Abang. nggak boleh dikenalin Bang? Apa karena Abang terlalu ditakuti semua orang? Nggak ribet. Ribet ya? Ribet Tapi kalau aku datang tuh ngelihat aku tuh pasti melihat saya gitu. Iya. Pasti cium tangan. Iya, iya. Terus satpamnya ini kalau saya masuk pasar itu pada ikut semua, jadi pada kagak jaga. Iya, iya. Saya bilang ayo kalian semua itu gitu. Karena memang kan cikal bakalnya itu kan saya yang ciptakan lapangan pekerjaan di situ. Jadi memang saya kesan hidup saya ya Bang ya sebelum ketemu hari ini sebetulnya agak kontras ya. Hari ini kelihatannya baik-baik saja gitu. Apa namanya? Nah, jadi nggak sebetulnya gigit, ya. fenomena ini dalam komunikasi politik seperti ini. Selama ini siapapun yang dalam tanda petik berusaha berhadapan dengan Ahok, Pak Gubernur kita ataupun dengan Pak Joko Widodo, itu pasti kalah. Langsung akan dibully di media sosial. Jadi kalau saja Tapi memang menakutkan nih, saya bacakan dulu ya Bang ya. ada lagi. Ya, ada nih. Soal tadi dari lahir rambutnya sudah belah tengah itu ya. Ini ada yang agak relevan. Bunyinya begini, dari @manusiasuper. Tahu gak kalau Haji Lulung itu bikin rumah sakit dulu baru dia dilahirkan di situ. Nah, ya kan? Kemudian ada juga begini. Haji Lulung kalau lapar tengah malam, McD yang nelpon duluan. Nah. Tuh, takut tuh. Jadi ada lagi ya, lagi nih. Dari @stakov, Haji Lulung tidur, matahari nggak berani terbit, takut ngebangunin. Nah, tuh. Satu lagi ini ya. Belanda berhenti jajah Indonesia karena apa? Disuruh pulang sama Haji Lulung. Nah, itu. Jadi ditakutin bener. Bang, saya boleh nanya nggak? Kenapa abang tuh ditakutin, Bang? Bener nggak ditakutin? saya punya pedoman. Kalau lihat Haji Lulung tuh dari jauh. Jangan dari jauh, dari dekat. Oh, dari dekat. Karena sejak saya bisa mengelola Pasar Tanah Abang dan merubah image, saya dari kecil itu hidupnya mencari sampah. Oh, jadi yang kakak bilang itu nggak terlalu salah ya? Oh iya, makanya saya Lulung sama dengan lulusan Lulung. Oh, iya. itu Pantesan dimaafin Bang, nggak bener. artinya itulah saya tidak, makanya saya bilang harus dari dekat. Iya, ya. iya. Cikal bakal saya hidup di situ dan saya hidup di komunitas sentra ekonomi. Oleh karenanya saya punya konsep dulu investasi lingkungan. Saya sadar saya nggak punya uang, tapi saya yakin kalau investasi lingkungan ini terjaga, di situ ada sumber daya manusia yang harus ya kita jaga, kemudian harus siap pakai. Kenapa? Di sini ada sentra ekonomi. Bagaimana mensinergikan sentra ekonomi dengan investasi lingkungan tadi? Dan saya yakin masa depan investasi lingkungan itu akan mendatangkan investasi modal. Oleh karenanya saya sangat senang dan bahagia serta gembira ketika saya ada lagi konsepnya ketika investasi lingkungan saya berpikir bisa nggak sih saya dapat perputaran uang di Tanah Abang dapat 1%. Nah disitulah saya bekerja keras, saya hidup dengan komunitas orang-orang di Tanah Abang ya yang menjadi komunitas sentra ekonomi di situ dan saya membangunlah sebuah koperasi. Di sana saya bisa nyerap Pasti langsung ada pertanyaan nih, Bang Haji ya. Kalau tadi menyebut 1%, itu jangan-jangan menggunakan kaki tangannya orang-orang di jalan segala macam. Lebih pada memungut, bukan pada membangun koperasi itu. Di situ bukan urusan saya. Saya segmennya adalah gedung pertokoan karena di situ saya mengelola sampah, mengelola tenaga keamanan, saya mengelola parkir, ya tidak ada lagi. Nah kemudian sangat pentingnya dunia ini sudah modern dari segala aspek pendidikan, aspek hukum, aspek budaya segala macam. Akhirnya saya sekolah hukum. Sekarang saya punya kantor advokat. Oleh karenanya ketika saya sudah bisa membantu persoalan keamanan,
ketertiban, sampah. Kalau dia mau diskusi persoalan hukum, konsultasi persoalan hukum, ada kantor saya. Gelarnya apa Bang? papirnya kacau, Sebentar, tapi kita- gelarnya gelar Bang Haji lulusan hukum gelarnya apa? SH? Sarjana hukum, S1 berarti ya? Iya. Nggak, Oke. tapi dulu parkirnya kacau banget. Iya, sekarang enggak, Bang. Udah terakhir udah ke situ belum? Itu Bang bukannya gara-gara Ahok jadi rapi. Kerjasama. Bisa ternyata ya kerjasama ya. Kerjasama sama masyarakat Tanah Abang. Jadi rukunnya karena Tanah Abang nih sama Pak Ahok. Kita kan bagaimana membangun kesadaran masyarakat supaya tertib dan segala macam, ya enggak? Kita tidak boleh, kita hanya meminta kepada pemerintah. Kita harus mendukung program-program pemerintah. Kalau soal kontroversi, ya soal biasa kan. Yang penting itu ada semangat untuk membangun, untuk perbaikan. Kalau saya bicara tentang penataan Tanah Abang, ini belum selesai. Karena sentra ekonomi yang begitu dikenal sampai ke benua Eropa, hari ini Bang kagak punya yang namanya terminal. Kalau orang Betawi bilang gitu. Tapi liftnya, eskalatornya udah jalan katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau berbicara soal kontroversi, Bang Haji Lulung ini menjadi begitu populer karena kontroversi Bang. Termasuk sekarang sudah punya akun Twitter ya? Ya. @halus24. Sudah pada follow belum yang di sini? Belum. Nah, sekarang udah followernya berapa Bang Haji? Memantau dong. 10 hari ini ya ada 28.000 lebih. 10 hari 28.000 loh. Ya. Itu dipegang langsung sama Bang Haji? Hari ini masih saya pegang langsung karena saya diajarin terus cara akun, cara ya yang lain-lain lah. Kalau melihat mention yang Bisa masuk, Bang, bisa Bang pakai Twitter Bang. Lagi belajar. Lagi belajar. Lagi belajar. Nah, pertanyaan saya, kenapa waktu itu UPS disebut USB? Karena Bang pernah jemput UPS jadi USB. Ya, pertama saya kecapean. Kecapean. Yang kedua, yang kedua isu itu baru saya dengar. Oh iya iya. Saya tanya USB, UPS itu saya baru dengar. Oh, udah dengar. Belum Karena pernah dalam dengar pembahasan itu pernah saya dengar. UPS itu Ini, saya pikir Bang, nih, kita lihat ya. ntar dulu. Saya pikir itu Nih. USB. USB ya? USB. USB. Ya, yang kedua memang saya baru tahu barangnya besarnya segede gitu ya. Nah, Berarti ini- maksudnya iya. abang nggak terlibat pengadaan UPS Enggak, kalau ini begitu? jangan-jangan trik bahwa abang pura-pura nggak tahu untuk mengatakan saya nggak pernah terlibat dengan UPS itu gitu. Iya. Iya, Ntar dulu. itu. Ntar dulu. Nggak, maksudnya ini mau diperiksa bagaimanapun oleh kepolisian, KPK segala macam nggak terlibat di Ya, UPS. kalau kata orang Betawi Bang, Ya. gelambar Kampung Gusti, ada gambar, ada bukti. Karena pembuktian hukum itu harus ada bukti. Ya. Oleh karenanya ada hadiah juga sebenarnya untuk gubernur nih. Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Bang, di Twitter Abang yang masuk komentarnya mention @halus24 itu yang paling Abang berkesan tuh apa sih Bang? Setiap hari kan masuk dong pastinya ada. Ya, mention. yang berkesan sih sebenarnya ketika saya nggak ngerti, itu saya sudah populer. Ya, itu nggak ngerti itu. Iya iya benar. Yang memberitahu tiba-tiba Bang Haji nih. Jadi ada staf saya namanya Dani Kusuma. Sore hari dia katakan, Bang Haji, ini ada akun Twitter untuk Bang Haji, ini wah ngetop banget gitu. Terus saya bilang, udahlah Bang Dani, saya bilang, ente jangan kasih tahu saya. Karena saya lagi berjuang menegakkan hukum. Saya mau pakai kacamata kuda saja. Jadi saya tidak mau ada intervensi akun sosial, segala macam bentuknya yang intervensi. Ya. Nah jadi paginya dia lapor lagi. Makin Bang, banyak. Bang, katanya, abang udah terkenal di urutan ketiga dunia, saya bilang. Apaan sih tuh, saya bilang. Udah saya lihat. Oh, saya lihat ada meme-memean, ada itu. Nah, udah kan. Saya pulang. Begitu saya pulang paginya kok ibu nggak ada gitu kan. Istri saya nggak ada, kemana ya? Kan lagi sakit. Saya lihat ke atas. Udah bisa naik ke atas gitu kan. Nggak taunya dia lagi ngerumpi sama anak-anaknya. Lagi nangis tuh soal itu. Oh, ibu sampai nangis. Ya, Istrinya nih. ya, sampai nangis. Apa Terus, katanya Bang? ini apa sih gini, ada gini-ginian, udah berhenti deh di politik gitu kan. Terus saya bilang, karena saya udah dapat ilmunya Bang EPD, udah dapat ilmunya, saya bilang gini, ini adalah kita harus apresiasi. Ini kreativitas teman-teman, anak-anak muda ya. Ini gara-gara ini, kreativitas ini kita menumbuhkan kreator-kreator muda-mudi di Indonesia. Makanya saya bilang, halo muda-mudi, terusin kreativitas Anda. Ya. Kemudian Bang punya efek. Ada konsultannya nih pasti. Ntar dulu, nggak bisa Bang, nggak bisa. Ada konsultannya nih. Tidak bisa Bang. Kalau saya, tadi saya bilang, Oke, lihat aja. ini ya Bang, kita lihat nih. Ya, tar dulu Mbak.
kalau saya tuh jangan lihat dari jauh, harus saya lihat Oh, dari dia dekat ya? Dari dekat, dari Dia dekat. Oke, saya bilang ada efek, saya bilang apa anak-anak sama ibu ada efek. Efek apa? Kreativitas ini menjadi kreativitas seni. Oleh karenanya ini punya dampak efek langsung kepada Haji Lulung. Haji Lulung hari ini menjadi tokoh komedi, tokoh politik komedi. Saya bilang kan, oh dia sembuh juga kan? Kemudian itu terkenal, saya gituin. Dan ada satu lagi Mas, saya bilang apa? Ini punya efek ekonomi. Ada yang jualan kaos, ada yang jualan apa? Gantungan kunci. Iya. Jadi ini saya bilang ini udah apa? Ini ya? Udah komplit lah. Ini Saya Bang, bilang. gantungan kuncinya Bang. Iya. Nih. Ini yang menumbuhkan ekonomi kreatif. Coba kita lihat ya, ini adalah anti begal dan anti tilang. Ini gantungan kunci Haji Lulung, souvenir apa ini? Itu gantungan kunci. Gantungan kunci miniatur. Ini Iya. katanya di meme. Jadi Ya, kalau memang begini, ada juga di Twitternya Bang. Jadi bunyi Twitternya dari @hotradero, begitu tahu sasarannya ternyata Haji Lulung, begalnya langsung membakar diri sendiri. Tapi benar itu ternyata yang tadi ya saya sebut Twitternya. Jadi abang belum punya Twitter sudah terkenal duluan ya. Iya. Ini teman saya di sebelah ini Bang, udah bikin Twitter lama-lama nggak terkenal juga deh. Salah. Saya di atas Twitternya. Di kalau atas saya. Twitternya. Tapi enggak, yang pertanyaan penting dari situ adalah begini. Ini agak penting ya teman-teman mahasiswa dan pemirsa, coba perhatikan. Bang Haji Lulung kalau melihat meme itu, kan sebetulnya ya kalau kami membayangkan walaupun tagarnya Save Haji Lulung, tapi kan sebetulnya membuli. ya. Ingin dalam tanda petik, mohon maaf bahasa yang agak lebih langsung, memain-mainkan Haji Lulung gitu. Tapi satu Bang, sebelum Iya. dijawab ya Pak Iya. Haji Lulung, Nah. saya udah cek nih, Iya. orang Twitter saya nih, Iya. orang internet saya nih. Jadi saya suruh cek, itu hashtag siapa yang bertahan lebih lama. Menurut informasi, hashtag Save Ahok itu 1-2 hari. Ya. Save Haji Lulung bertahan 3 hari, jadi lebih lama Bang. Lebih lama. Bang. Tapi lama. maksud saya itu bertahan lebih lama memain-mainkan Haji Lulung maksudnya. Nah, Itu abang merasa lebih tidak? lama. Merasa terasa nggak? Merasa Terasa tidak nggak dimain-main. bahwa- Lihat Iya. ini, kita lihat dulu ya Bang Iya, ini. iya, iya. You know, Save Haji Lulung. Kita apa ini? Kita meme Haji berita meme Haji Lulung nih Bang. Ini sampai ada gambar Bang Haji seolah-olah membacakan berita breaking news. Abang merasa kalau kata Bang Ege dimain-mainkan tidak sih? Terasa bagaimana perasaannya kalau lihat gini ya? Yang gini aja. Hari pertama, hari kedua kan saya tidak peduli. Oke. Hari ketiga baru saya peduli. Makanya saya mindset dengan apa yang tadi apa cara berpikir saya sampaikan kepada yang pertama tadi keluarga. Jadi saya tidak hiraukan itu karena apa? Pesan itu bukan saja ngeyel, bukan saja ngeledek, tapi ada pesan-pesan apa tadi? Lucuan. Jadi buat saya itu harus kita apresiasi. Bang Eve ya, bayangkan sampai hari ini orang memakai HP itu berapa juta. Kemudian belum ada sarananya untuk mereka ya melakukan hal-hal yang dikatakan meme-memean, akun-akun Twitter ya. Sebenarnya harus menjadi perhatian pemerintah ya. Agar pemerintah barangkali mempunyai gedung segini untuk muda-mudi buat kreativitas daripada dia keluyuran kemana-mana gitu Bang kan. Haji, sekarang 28.000 follower. Iya. Kalau Bang Haji punya pesan untuk pemirsa nih ya di rumah yang tidak atau belum memfollow Abang, ini apa pesannya? Wow. Coba. Iya, Ini penting nih. mari bergabung. Yang pertama saya pengennya begini. Saya mari bergabung. Bang, sorry Bang. Tuh, super tuh. Sebentar, Super Lulung Bang. Bang, Kita kalau lihat mari Bang, super bergabung Lulung. itu, Bang, kalau mari bergabung itu, abang sedang kampanye di lapangan bola. Bang. Kalau Twitter, follow saya ya, gitu Bang. Coba kita dengarkan dulu Bang Haji. Follow saya. Gak apa-apa dong, ini kan bahasanya Ya, langsung. coba kita dengar dulu Bang Haji, kita dengar dulu. Belum sampai. Mari bergabung, Arti terus? bergabung itu, mari bergabung, ikut mencerdaskan bangsa Iya. lewat akun Twitter. Akun Itu yang Twitternya saya apa Bang? Bagi ada yang belum tahu akun Twitternya Ya, apa? Follow akun Twitternya adalah @halus24. Ah, itu Ditanya dia. ditanya lagi, halus itu apa Nah, Bang Haji? halus itu apa? Halus itu brand saya sejak tahun 2000. Halus itu Haji Lulung untuk semua. Kenapa saya katakan? Kenapa Haji Lulung untuk semua? Saya sangat memahami demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu sudah selesai di Indonesia.
Ya, kita tidak ada lagi kulit kuning, kulit putih, kulit hitam, mata sipit, mata bulat sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena setiap warga negara mempunyai hak sama di dalam kepemerintahan. Oke. Oke, Bang? Baik. Jadi Ahok boleh ya jadi Presiden Republik Indonesia? Boleh, Bang. Anda setuju ya? Sebentar. Undang-undang, bukan setuju. Undang-undang. Sebentar. Undang-undang. Iya. 24 apa? 24 itu tanggal lahir saya. Tanggal lahir, baik. Bang Haji Lulung Super. Kita panggil dulu deh teman saya ini. Ada Mas Setiawan Tiadatara. Sudah follow belum Mas Setiawan? Belum, @halus24 sudah di follow? belum, hampir mirip. Oke. Insya Allah nanti follow. Follow Baik. dong. Salaman dulu sebelum follow ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini luar biasa. Sekarang tren-trennya di sosial media seperti itu. Save Haji Lulung, dulu save Ahok, ada save Polri, save KPK. Nah, untuk mahasiswa save IPK ya. Itu. Karena saya kebetulan seorang dosen ya, dosa kalau absen gitu. Gitu kan. Karena mahasiswa kan ada artinya kan ya. Itu masa depan ada di tangannya gitu. Harapan pemuda dan pemudi untuk Indonesia. Sistem fotokopi yang jadi andalannya. Walaupun begitu IP-nya pas-pasan gitu ya. Nah itu, tepuk tangan dulu yang luar biasa yuk. Jadi ini fenomena yang sangat luar biasa ini. By the way ini teman-teman dari mana? Tadi ada yang dari Trisakti dan UI ya. Saya kebetulan juga dari UI tapi bukan Universitas Indonesia, Universitas Imut gitu ya. Saya jurusan HI, hubungan intim gitu. Dan ini alhamdulillah juga dari situ saya belajar banyak tentang komunikasi. Semua itu bisa diselesaikan ketika kita mengenal komunikasi. Apalagi kalau semua ini ya lagi, saya mendengar update yang terbaru ini kan sudah antara Ahok dengan DPRD sudah mulai sedikit membahas solusinya kan, mulai ada titik baik gitu ya. Seperti itu juga nanti kalau Anda suatu saat berkeluarga, itu kadangkala Anda harus menggabungkan dua kepentingan. Contoh saya dengan istri kalau mau punya anak, saya padukan nama saya Setiawan Tiadatara dan Dewi, anak saya Tara Dewi. Teman saya Yeyen dan Denny, anaknya Yeni. Basuki sama Kokom, anaknya Baskom. Komplit. Boy sama Lolita, anaknya Bolot. Heru sama Nia, anaknya Hernia sekarang. Jadi nama itu luar biasa. Apalagi kalau besok Anda punya anak, jumlahnya 5. Biar praktis manggilnya enak kan. Anak pertama Maribu, anak kedua Mari K, kemudian Marice, Marila, Marina. Anda manggilnya praktis. Mari buka celana, datang semua. Itu, jadi komunikasi sangat penting. Inilah yang bikin Indonesia tuh sulit maju. Karena kita turun-temurun, korupsi banyak merajalela karena apa? Kesalahan dongeng. Dongeng kita itu apa? Kancil mencuri timun. Makanya ada sempat dulu kejadian Tansil mencuri triliun gitu kan. Terus lambat laun, kalau kita mau berubah, diubah. Sekarang bagusnya adalah kancil sedekah timun. Itu lebih luar biasa lagi gitu kan. Dan ini juga yang terakhir nih. Hantu-hantu di Indonesia itu mayoritas miskin gitu loh. Gimana kita mau maju gitu ya. Coba Anda lihat, hantu luar negeri Dracula itu pakai tuxedo. Vampir pakai busana keraton, kerajaan gitu ya. Indonesia sundel bolong, cuman kayak gitu. Tuyul itu hanya pakai kolor, bayangkan. Mereka tinggal di kerajaan, di kastil. Indonesia itu tinggalnya di sungai, di gua, di pohon gitu. Bayangkan gimana kita bisa maju gitu. Pendidikannya juga gitu. Yang lain mungkin tinggi, hantu di Indonesia tertinggi adalah Suster Ngesot. Dia sekolah di keperawatan gitu ya. Terima kasih, ini ada di negeri setengah demokrasi. Selain Bang Haji Lulung, ada tamu saya lain juga pada malam hari ini, ada Bang James Sianipar, anggota DPRD dari fraksi Nasdem. Selamat malam Bang James. Bang James, tadi kita sudah berbincang di awal mengenai fenomena Bang Haji Lulung. Kalau Bang James melihatnya seperti apa sih tiba-tiba seorang Haji Lulung begitu populer, terkenal, dan dibicarakan oleh masyarakat banyak? Ya, terima kasih. Bang Haji Lulung adalah salah satu senior saya di anggota DPRD DKI Jakarta. Dan kita melihat setelah adanya bisa kita katakan kisruh antara DPRD dengan Ahok ini, salah satu saya mengetahui seperti Bang Haji Lulung kita juga sering ada rapim, ada rapat. Memang beliau ini adalah salah satu orang yang vokal. Tapi artinya vokalnya itu adalah memang untuk masyarakat. Dan saya tahu juga bahwa Bang Haji Lulung ini adalah memang orangnya juga jujur, dan apa yang
di dalam hatinya itu yang dituangkan pada saat kita adakan rapat. Jadi artinya itu yang membuat Bang Haji kemudian dikenal banyak orang sekarang begitu? Ya salah satunya juga ya termasuk Bang Haji Lulung termasuk memang orangnya juga polos. Apa yang diutarakan ya memang itu yang dalam hatinya. Contohnya apa sih Bang kalau Bang James sering berbicara sama Bang Haji Lulung? Polosnya itu seperti apa memang? Ya artinya penyampaiannya Bang Haji Lulung itu apa yang sering di lapangan seperti masyarakat, pengaduannya masyarakat kepada Bang Haji Lulung itu juga yang disampaikan ke forum. Minta. Tapi sebentar, tapi kalau kita lihat pernyataannya Bang James kok nggak sama partainya Bang James menarik dukungannya sama hak angket. Tapi sekarang begitu membela Bang Haji Lulung. Ya, saya kalau masalah angket, Partai Nasdem kita ini sudah ditarik dari angket ya. Tapi karena memang itu adalah perintah langsung dari ketua dari pusat. Dan tentunya sebagai kita di praksi kita juga ikut menarik angket kita walaupun akhirnya nanti memang kita tetap juga menghormati angket dari teman-teman. Oke, jadi intinya itu adalah perintah begitu ya, mengikuti instruksi gitu. Kenapa tadi Bang Egy kenapa? Di situ pertanyaan saya. Jadi ketika misalnya Dewan Pimpinan Pusat Partai bilang ya, kan gitu kan? Tarik hak angketnya misalnya. Betul. Abangda apa tidak mengatakan kepada mereka dengan kata-kata yang tadi? Enggak bisa Pak, orang ini misalnya dan teman-teman yang mau angket ini sebetulnya hatinya jujur. Benar-benar demi kepentingan rakyat misalnya. Kalau begitu jangan ditarik dong hak angketnya. Misalnya tidak ada diskusi itu. Jadi begitu dari pusat bilang tarik angketnya, teman-teman di DPRD langsung bilang siap laksanakan. Misalnya gitu. Apakah demikian? Ya tentunya ini sudah perintah dari pusat. Dan kita juga mengikuti apa arahan dari pusat. Jadi pusat yang punya pikiran bahwa DPRD ini yang melakukan hak angket ini agak punya kekacauan gitu. Kira-kira Pak James punya dugaan apa sehingga kemudian pusat memerintahkan untuk mencabut menarik angket itu? Angket ini ditarik karena memang ini sudah masuk ke ranah hukum. Nanti investigasinya ya di sanalah ke KPK atau ke Polda ya kita menarik gitu. Jadi bukan karena untuk merubah citra kemudian menarik dukungan juga dari masyarakat karena menarik hak angketnya untuk Ahok begitu? Barangkali nggak ada pencitraan. Pak Haji Lulung yang kita kenapa melihat. diam jadi terdiam? Saya belum ditanya. Oh belum? Enggak, saya tadi ini soal karena membayangkan. bukan ini dapurnya Nasdem. Saya nggak boleh lewat itu. Saya pikir Tapi tadi kalau dikatakan dia, mungkin saya bisa bantu Boleh, sahabat Bang. saya James ini. James ini juga orang baik ya. Benar dia orang baik, tata cara apa. Dia orang Batak yang kayak orang Sunda gitu. Lihat aja kan kayak gini. Jadi begini kalau saya boleh, kalaupun praksinya itu menarik atas perintah pimpinan pusat, itu hak anggotanya tetap melekat. Hak anggotanya tetap melekat di dalam angket itu. Jadi dia tidak bisa mengatakan kamu tidak boleh, tidak bisa. Karena yang apa artinya kalau tadi praksinya itu hak politik praksi. Karena praksi itu di DPRD adalah kepanjang tanganan partai. Kemudian beliau adalah hak pribadinya, hak politik pribadinya. Karena yang ditanyakan itu setuju atau tidak, itu masing-masing anggota di sana. Tapi kan kena sanksi nanti Bang Haji Nah Lulung dari itulah pusat. ada aturan yang diatur oleh pimpinan pusat itu sendiri. Maaf, kalau ini perlu saya jelaskan barangkali. Kalau tadi Bang Hudori ngomong, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kira-kira pemikiran Anda apa gitu kan? Apa artinya pimpinan pusat Anda tuh sampai menarik? Ini menjaga hubungan baik barangkali antara Pak Ahok dengan Pak siapa? Pimpinan pusat Nasdem. Barangkali itu saja. Kalau saya melihat itu. Boleh tanya nggak, Bang? Ini Tanya periode sama siapa nih? Tanya sama siapa? Bang Haji, Bang Haji Lulung. Ya. Ini periode pertama Bang Haji Lulung jadi anggota DPRD atau sebelumnya sudah? Sudah. Saya periode kedua. Iya. Di mana Pak Haji Lulung belajar politik, ya kan? Karena tadinya katanya ngurus pasar. Kemudian kuliahnya Fakultas Hukum, begitu. Di mana belajar politiknya? Saya orangnya senang membaca. Senang membaca. Makanya saya katakan saya kelas 3. Kecuali Twitter ya waktu itu ya. Jadi saya senang membaca. Nanti Twitter saya jawab juga. Jadi saya senang membaca. Kemudian pada saya berhenti sekolah 3 tahun itu,
di tahun kedua itu saya sudah punya yang namanya investasi lingkungan. Dan bagaimana saya bisa... Ada ingat nggak Bang, kira-kira judul buku yang dulu pernah dibaca yang berkesan betul? 1 atau 2? Kalau saya dulu itu baca metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah? Metode pemecahan masalah. Sebentar, saya juga harus memecahkan masalah ini karena kita harus jeda terlebih dahulu, termasuk nanti kita update ada pertemuan ya hari ini ya dengan gubernur dan juga anggota DPRD terkait e-budgeting. Apa kemudian hasilnya? Kami kembali saat lagi. Bang James, hari ini ada pertemuan ya dengan gubernur dan anggota DPRD. Hasilnya apa sih Bang? Ya, tadi pagi kita juga diundang oleh Bapeda dan sekaligus mensosialisasikan e-budgeting. Budgeting ini suatu merupakan di DKI Jakarta ini, di Pemprov DKI Jakarta adalah salah satu program dan sistem yang masih baru ya. Yang masih baru yang tentunya SKPD itu juga kita tahu baru tadi juga mereka mengetahui sistem itu, sistem e-budgeting itu yang bagaimana. Jadi sebelumnya belum pada mengetahui yang lainnya ya? Ini salah satu sebenarnya kelemahan. Artinya karena memang ini tidak pernah disosialisasikan termasuk kepada Jadi yang hanya tahu e-budgeting itu siapa? Bang James? Ya baru tadi udah tadi. Selain gubernur, selain gubernur? Tim konsultan memang ada dari tim Surabaya sebelumnya. Dan tentunya tadi juga sudah disosialisasikan kepada kita dan termasuk SKPD, dan kita juga tadi diundang oleh kemarin kita diundang oleh Bapeda untuk ikut langsung melihat bagaimana cara menginput materi program-program yang ada di e-budgeting yang Anggaran. Hasilnya adalah hanya itu, hanya mensosialisasikan kepada SKPD begitu ya hari ini? Karena memang fungsi kita adalah cuma pengawasan. Oke, pengawas. Yang berhak untuk menginput itu adalah SKPD. Bang Haji ikut rapat juga hari ini? Enggak. Kenapa Bang? Cuma lihat komentar Pak Gubernur. Oh, komentarnya apa yang Abang dengar? Tadi SKPD saya ajarin. Artinya apa? Artinya TAPD selama ini nggak ngerti tentang e-budgeting. Karena ada tim dari Surabaya yang 20 orang itu. Masalah nggak? Seharusnya Pak Gubernur harus lebih dahulu mensosialisasikannya begitu. Kira-kira begitu. Saya ragu nih TAPD ini, artinya tim pemerintah anggaran belanja ini, saya ragu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi ada tim konsultan yang dari Surabaya itu yang menginput. Karena memang kita panggil waktu hari itu, tim konsultan ketika Pak Sekda dulu bilang ada 20 orang, terus turun menjadi 10 orang, dan kita undang cuma 1 orang. Dia bilang, saya sukarela. Kok sukarela? Kan itu anggaran belanjanya rakyat Jakarta. Bayar pajaknya rakyat Jakarta. 73 triliun dikasih orang lain. Ini off the record, bukan off the record. Off the record tapi semua udah pada tahu Bang. Ya, artinya Ini menarik nih. Ini off the record tapi live loh. Baru kali ini ya off the recordnya Bang. off the record maksud saya tidak mau menjas. Saya tidak mau menjustifikasi kekurangannya pemerintah daerah, itu yang saya maksud. Karena kita harus cool, kita harus sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Bang Haji, kalau kita dengar komentarnya Bang Haji, kita sering baca, sepertinya Bang Haji selalu mengkritik, kemudian mengkoreksi seluruh kebijakan baik personal ataupun semuanya sistematisnya dari Pak Ahok. Sebenarnya kalau melihat figur pemimpin, kalau dari Pak Ahok ini kurang, yang baiknya itu sebenarnya pemimpin untuk Jakarta itu seperti apa sih Bang? Tapi boleh dijawab nanti nggak Bang? Kita harus jeda terlebih dahulu ya. Kami kembali saat lagi, tetap bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Malam ini banyak mention yang masuk di Twitter kami @negeri_setengah_demokrasi. Juga Bang Haji juga tadi cek banyak yang masuk di mention @halus24 ya Bang ya. Apa aja Bang, boleh dong? Kita lihat atau saya pinjam boleh nggak Bang sebentar Bang? Pinjam. Kita lihat di mentionnya atau akun Twitternya Bang Haji Lulung apa saja boleh kita pinjam ya Bang ya. Wih banyak loh yang masuk ya. Save Haji Lulung, oke. Bang Haji assalamualaikum, mau tanya ini dari Anak Utara. Assalamualaikum Bang Haji Lulung, kaulah pemimpin. @Aintos @negeri demokrasi, tanyain dong di mana rumahnya Pak Haji Lulung @halus24 tuh Bang. Kalau udah tahu rumahnya mau didatengin kayaknya. Mau daerah mana dijawab boleh? Boleh bertamu. Boleh bertamu ya. Oke, ini @onherbalfria, off the record tapi live on air. Nah, tadi ini Bang.
Jadi trending topik. Jadi trending topik. Oke, terima kasih Bang Nah, ini ya. saya mau nanya. Iya, Sekarang silakan, Bang. buat dua-duanya Bang James maupun Bang Haji Lulung, pertanyaan gini. Katanya ada pembahasan dengan DPRD, dengan SKPD dan lain segala macam. Muncul pertanyaan saya, mudah-mudahan seluruh pemirsa juga menonton. Itu katanya uang siluman. Uang siluman kok bisa dibahas itu gimana sih? Uang siluman kan berarti nggak ada. Nggak tahu ya, Nggak tahu dari mana. Tapi bisa dibahas. Itu Coba. bagaimana ceritanya tuh Pak? Coba saya dulu ya. Boleh, boleh. Nah, inilah makanya saya bilang akhirnya tabir ini terbuka. Ya enggak? Kalau kita dibahas, artinya tidak ada uang siluman di situ. Kan saya katakan, apa sih sebenarnya uang siluman itu 12,1? Kapan yang namanya e-budgeting itu di input, kapan e-budgeting itu di clock? Iya kan? Kami sudah dapat surat dari Sekda, kami tahu di clocknya itu tanggal sekian lah ya. Karena kami sudah kepengen tidak ada kontroversi, kami pengen duduk bareng supaya ini lebih cepat selesai. Jadi itulah saya katakan hari ini terbukti kalau ini dibahas, ini tidak ada lagi anggaran siluman yang 12,1. Ya? Ntar dulu. Kemudian kan yang sebelah juga ngomong, kalau untuk palsu kenapa lu bahas? Kira-kira begitu dah. Ya enggak? Ini memang serba salah. Akhirnya kita hargai Kementerian Dalam Negeri yang sudah mengevaluasi, yang punya catatan, itu 30 triliun yang dilarang dianggarkan. Oke. Nah, ada kan? Nah, oleh karenanya kemarin itu kita, kalau bicara 1 minggu 7 hari itu sebenarnya tidak cukup untuk membahas itu. Oleh karenanya 2 hari kemarin kita mendengarkan laporan-laporan yang mengganti nomenklatur daripada anggaran yang dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri. Atau katakanlah direvisi ya. Nah, hari ini kita mencoba mendatangi atas undangan Bapeda. Ya, Bapeda, karena saya tidak hadir. Di sana kita cuman melihat bagaimana caranya, caranya menginput dan mengklop. Ini kan jadi lucu. Ya. Yang dibahas sudah lama, hari ini namanya DPRD, yang punya uang dari rakyat itu, yang dikelola oleh pemerintah, yang dieksekusi oleh pemerintah, yang dilelang oleh pemerintah, kemudian kami menjadi pengawas saja, jadi lucu gitu. Baik, Kok baik. baru hari ini? Saya mau tanya. Singkat Mas Kodari, Ini singkat. bukan soal PBD. Nah. Pertama, tolong jawab Pak Haji Lulung, siapa tokoh politik idola Anda? Yang kedua, dari tadi saya perhatiin nih, kalau tangannya gini bling, kalau tangannya begini bling. Itu kira-kira batu apa di tangannya? Ya. Di tangan kanan dan di tangan kiri. Dua pertanyaan Pak Haji. Saya senang Bang Effendi Ghazali. Wih, ternyata ya. Iya. Ternyata Bang Haji Lulung. Ini idola saya. Oke. Ya, idola Tangan saya. kanan, tangan Kalau kiri, batu kalau apa? Tangan kanan ini. Gini bang, biar oh, bisa lihat gini. bang. Nah, Dilihat ini di batu apa kamera tuh? Bang. Ini kate orang, kate orang ini Sungai Dare. Sungai Dare. Sungai Dare. Oh, katanya. dari Itu kampung saya ada tuh Sungai ada Dare. Iya, dari kampung. ada auranya tuh berarti itu ya? Ya, Sebelah kiri, ada sebelah kiri, pengaruhnya sebelah saya nggak artikan lah, karena saya ikut yang lagi heboh aja. Keren. Oke. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini Kita Blue lihat aja, Sapphire. Bang. Oh, Blue Sapphire. Blue Sapphire. Nih, kalau saya mau nyambung dengan cepat, jangan mengidolakan siapa-siapa sebelum menjawab pertanyaan. Pajak beres, Bang Haji. Enggak, itu agak penting. Pajak beres ya, pribadi beres. Ya, sebentar, satu pertanyaan saya, Bang Haji, kalau ini memang kita sudah cooling down untuk sampai besok, kalau Pak Ahok nonton, kira-kira Oh, ini ada pesan penting. apa untuk malam ini untuk Pak Ahok? Ya kalau calling down, kita calling down beneran. Jangan saling saut, ya kan? Artinya yuk kita konsen kerja untuk mempercepat pembangunan di daerah. Karena yang punya duit itu kami rakyat. Kami kan mewakili rakyat. Dibilang, Bang Haji Lulung tidak juga harus mewakili rakyat. Tidak. Kami adalah representatif mewakili rakyat karena kami dipilih, diperintahkan menjalankan undang-undang. Lamborghini bukan punya Baik. Bang Haji, Lamborghini aja. Bang Haji, Lamborghini bukan punya Bang Haji. Lamborghini bukan, sudah ya, Bukan. punya orang Boleh ya. pinjam. Baik, Bang Haji Boleh pinjam. Lulung, Bang James, terima kasih. Bang Ege, Mas Kodir, terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan. Misal tetap bersama kami di Setengah Demokrasi. Tapi saya ke rekan saya dulu. Setiawan Tiada Tara. Ya, inilah pengaruh sosial media yang luar biasa. Bedanya kita dengan generasinya Bapak Haji Lulung adalah ketika megang handphone. Kita megang handphone jarak jauh, itu karena foto. Bapak Haji Lulung jarak jauh karena apa? Nggak bisa baca SMS gitu. Itu dari siapa ya? Nggak bisa gitu. Gitu loh. Luar biasanya di situ. Dan juga sosial media ini sangat top di Indonesia sehingga nama-nama selebritis itu pakai nama sosial media gitu loh. Contohnya Ustadz, itu kan Ustadz sosmed gitu kan.
Soulmate. Terus ketika kita berkunjung ke YouTube, dipakai Ustadz juga. Ustadz YouTube Mansur gitu kan. Bapak YouTube kalah gitu kan. Yusuf, Pak. Bahkan email itu kan ada Gmail ya, dipakai penyanyi dangdut, Saiful Gmail gitu ya. Dan ini semua itu memang asiknya di sini sosial media. Kadang kala sebagai dosen, kadang saya ketika update status itu direspon mahasiswa. Ketika saya saatnya mengajar, mahasiswa langsung jawab cemungut ya, gitu. Saya jawab iya gitu kan. Dan anehnya di situ, kadang-kala bahasa-bahasa itu banget jadi beut, lambat laun jadi bet gitu loh. Bayangkan, jadinya Bapak Haji Lulung marah banget, Bapak Haji Lulung marah bet gitu kan. Kalau bahasa Inggris, Bapak Haji Lulung angry bird gitu kan gimana itu. Inilah negeri setengah demokrasi, yuk.